Duitnya masuk tanpa permisi nih cuy, langsung nyantol ke rekening, tiba-tiba m-banking langsung berbunyi dan lumayan bisa buat beli pulsa selama sebulan dan buat duit jajan. Dan pastinya di aplikasi ini masih baru banget dan dia adalah pinjol ilegal beranak. Tentunya dalam satu akun kalian bisa ngajuin di banyak produk, dan untuk di aplikasi ini sudah banyak yang galbay, bisa untuk perawatan dan juga tanpa DC lapangan, dan untuk prosesnya tanpa verifikasi wajah. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan juga senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy, dan tentunya ada varian baru lagi ya teman-teman. Semoga sih dapat tertangani, dan saran gua kalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu, patuhi protokol kesehatan, serta tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun loh ya teman-teman. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah nendang semua untuk limit yang kalian dapetin di pinjol-pinjol ilegal, ataukah sudah pada nyantol tanpa permisi terlebih dahulu ke kalian ya? Maksud gua tanpa notifikasi gitu ya. Jadi uangnya tiba-tiba aja tuh masuk dan nyantol ke rekening kalian. Dan biasanya tuh kadang untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang terbaru tuh gitu ya teman-teman. Dan ya kebanyakan orang-orang sih pada galbay ya, dan bisa lunas tanpa dibayar ya, karena juga aplikasinya pinjol ilegal dan mungkin nggak lama kemudian akan diblokir oleh OJK loh ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, dan aplikasi ini adalah aplikasi pinjol ilegal beranak ya, yang dimana untuk produknya ini pastinya banyak banget dan kalian bebas mau ngajuin di produk manapun. Dan kalaupun misalkan di autol ya nggak masalah, kalian ngajuin lagi di produk A atau produk B, produk C, dan terserah dari kalian mau satu akun itu pengajuannya 5, 10, 20, terserah kalian ya teman-teman. Sebanyak-banyaknya malah lebih bagus ya. Dan pastinya di sini cukup menggunakan KTP dan rekening, dan untuk beberapa tipsnya gue akan bahas setelah video ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 300.000, tetapi di sini bukan yang cairnya itu 300.000 ya. Yang ini yang masuk hanya sekitaran 210.000 ya kalau gua nggak salah kemarin, dan yang gua harus kembaliin 300.000, padahal gua meminjamnya 300.000 ya. Memang sih cukup rendah karena hanya ini doang yang kemarin masih ada limitnya cuy. Karena di sini gua ngajuinnya agak telat ya, jadi ya keburu kehabisan untuk limit-limit tinggi. Tetapi nggak masalah sih ya, yang penting bisa cair dulu, dan kalian nggak usah memikirkan limit terlebih dahulu tenornya, yang pikir yang penting cair aja deh ya teman-teman. Nah di sini untuk durasi peminjamannya tenornya hanya 7 hari dengan tanggal pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 13 bulan 10 2021. Dan di sini memang dia katakan biaya bunganya Rp0, biaya administrasinya Rp0, denda keterlambatan Rp0. Tetapi ini hanya sebagai pengalihan doang cuy, karena yang kalian dapetin itu nggak sampai dengan 300.000 cuy untuk pencairannya. Bahkan ketika pembayaran harus di limit awal ya. Nah kemudian untuk produknya yaitu namanya titisan hujan ya, dan titisan hujan ini yang nggak terlalu ramai ketimbang produk-produk peminjaman lainnya. Yang ramai itu untuk produk di aplikasi ini adalah uang bahagia, kemudian titisan duit, kemudian apalagi ya gua lupa, ada beberapa kok yang ramai. Kalau ini nggak terlalu ramai karena juga disebabkan limitnya kecil, tetapi untuk keunggulannya yaitu kuotanya yang banyak tersedia ya cuy. Nah di sini untuk lama peminjamannya itu 7 hari dan tanggal peminjamannya pada tanggal 6 bulan 10 2021. Nah makanya di sini sesuai dengan yang tadi itu akan jatuh tempo pada tanggal 13 bulan 10 2021, dan di sini dananya udah cair dan udah nyantol loh ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uang Mandiri. Dan untuk aplikasi Uang Mandiri ini gua baru pertama kali dengar ada aplikasi seperti ini, dan juga gua baru pertama kali ngajuin. Dan ya mungkin sih aplikasi ini memang lagi ramai pencairan karena juga masih baru atau gimana. Sebelumnya juga gua belum pernah dengar. Ntar kita akan lihat kapan sih aplikasi ini rilis, dan mungkin buat kalian yang mengetahui
mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Soalnya tadi ini gua nggak mendapetin kode OTP-nya karena untuk kode OTP melalui SMS nggak masuk. Jadi gua coba untuk mendapatkan kode OTP-nya melalui panggilan telepon ya, dan yang menelpon itu bukan orang ya teman-teman, melainkan bot. Nah, untuk kalian yang sudah sering meminjam di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar untuk saudaranya mungkin kalau kalian tahu, ataupun mungkin sudah berapa kali kalian meminjam di aplikasi ini atau perkembangan dari aplikasinya ya. Nah, biar kita bisa sharing-sharing ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail infonya dulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Uang Mandiri, pinjaman online mudah dan cepat dari KSP Dana Pasti Jaya. Dan untuk aplikasi ini dia dideveloperi oleh ini, dan ya untuk aplikasinya juga masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Kalian bisa cek di website OJK, itu ada daftar aplikasi pinjol. Untuk yang terupdate saat ini itu per 8 September 2021 ya, belum ada untuk bulan terbaru sih ya teman-teman, tetapi ya kalian bisa pakai saja itu untuk saat ini. Mungkin nanti kedepannya akan diupdate lagi oleh OJK. Dan di sini kalau kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya. Nah, untuk jumlah downloadnya di sini masih dikit banget, 100.000 dengan rating 4,2, lumayan tinggi loh ya, dengan ulasan 3.000. Dan kalau kita lihat dari brosurnya sih cukup menarik, tetapi nggak terlalu menjelaskan secara detail ya. Di sini katanya limit peminjamannya fleksibel, tetapi gua belum pernah dapat untuk aplikasi produk yang limitnya 9 juta ya. Ya namanya juga ini pancingan doang sih ya teman-teman. Dan di sini ya hanya gini-gini saja. Namun kalau ada tertulis seperti ini, privacy terjaga, aman terlindungi, itu jangan kalian berpatokan ya teman-teman, karena ya namanya pinjol ilegal itu otomatis pasti sebar data ya, dan nggak akan ada aplikasi pinjol ilegal yang memiliki standar ISO 27001 untuk keamanan data ya, hanya di pinjol legal doang. Nah, kemudian di sini buat kalian yang masih pemula ataupun masih ingin tahu aplikasinya, kalian bisa baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya, baca satu persatu agar kalian paham dan juga kalian mengerti, sehingga bisa menjadikan bahan acuan kalian sebelum meminjam serta pembanding dengan aplikasi pinjol lainnya. Soalnya ini aplikasi pinjol ilegal beranak ya, jadi tentunya resikonya besar ya, entah itu sebar data ataupun mungkin kalian bisa mendapatkan tekanan dari DC lapangannya dengan cara penagihan yang nggak mengenakan, ataupun mungkin dengan pembayaran yang mahal banget ya. Tentunya ya kalau mau aman mending ke pinjol legal OJK saja ya. Nah, untuk di aplikasi ini untuk detailnya sih ya kok banyak banget gini ya cuy, malah gua pusing yang mana nih mau diliatin. Nah, ini untuk produknya katanya mulai dari 200.000 hingga dengan 9 juta, tetapi gua nggak terlalu percaya sih dengan 9 juta ini. Emang ada untuk produknya ya, ntar deh kita lihat ya. Dan di sini katanya untuk tenornya berkisar 91 hari hingga dengan 180 hari ya. Paling juga kalau di ACC untuk pengguna baru itu 7 hari ya. Untuk pengguna lama pun untuk perawatan ya nggak ada yang bisa sampai 30 hari sih kalau dipinjol ilegal seperti ini. Kemudian untuk suku bunganya 0,05% per hari. Nah, ini kalian jangan terpancing dengan pancingan pinjol ilegal seperti ini ya. Sepintas di sini biayanya murah banget, tetapi ketika kalian dihadapkan setelah pengisian data kemudian ada detail pencairan, nah itu memang kadang terlihat murah, tetapi ketika pencairan itu kadang detailnya langsung tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan kalian ya cuy. Nah, makanya ya jangan berharap deh kalau dipinjol ilegal seperti ini dapetin biaya bunga ya. Kalau ada sih itu biasanya pancingan doang ya cuy. Dan di sini maksimum APR-nya katanya 18%, dan untuk syaratnya bisa untuk 18 tahun ke atas ya, tetapi untuk pengguna yang di bawah 17 itu belum bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini harus memiliki kewarganegaraan Indonesia, mendaftar sebagai KSP, dan ya ini nggak penting banget sih. Nah, ini kalian bisa baca kalau kalian mau ya. Dan untuk sosial media juga nggak ada ya, namanya juga pinjol ilegal seperti itu cuy. Jadi ya melalui email ya, dan gua nggak tahu emailnya ini apakah bisa segera cepat dibalas untuk pertanyaan ataupun yang kita yang mempunyai kendala atau gimana ya. Tapi kayaknya sih enggak ya teman-teman. Nah, untuk dirilisnya dia 2 Februari 2021, dan memang masih baru sih untuk aplikasi ini, tergolong baru ya, karena juga masih beberapa bulan. Tetapi ketika dia rilis ini belum langsung viral seperti ini ya, dan mungkin sih aplikasinya juga masih agak pelit atau gimana ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Uang Mandirinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Uang Mandiri. Nah, ini teman-teman kalian bisa lihat dia meminta untuk mengakses kontak. Jadi sebelum kalian meminjam ataupun sebelum kalian
kalian izinkan ini, pastikan akses di kontak kalian itu udah kalian amanin untuk data-data pribadi kalian ataupun kontak-kontak fake ataupun kontak-kontak pribadi ya, biar nantinya jika kalian mengajukan ya nggak kesebar ke orang lain ya. Namun juga kalian harus pastikan bahwa kontak kalian itu nggak boleh kosong sama sekali cuy, minimal ada kontak yang terisi di situ, entah itu fake ataupun kontak kalian ya, ataupun kontak-kontak teman kalian yang memang kalian udah percaya banget ya teman-teman kepada orang tersebut ya. Nah, di sini kalian tekan izinkan, dan ya di sini juga panggilan telepon juga log panggilan ya, jangan sampai salah karena ada beberapa orang juga yang udah ngamanin kontaknya ya. Nah, tetapi log panggilannya nggak diamanin ya, ataupun kontak-kontak ke luar atau kontak-kontak ke teman mereka pribadi, nah itu nggak diamanin. Nah, itu juga yang membuat mereka masih bisa disebar datanya. Nah, di sini juga untuk foto-foto semuanya di sini pindahkan ya, dan memang sih agak repot kalau menggunakan handphone pribadi dalam meminjol ya. Nah, di sini untuk produknya lumayan banyak ya cuy, ini sampai scroll ke bawah nggak habis-habis ya. Kita sampai ke bawah aja nih cuy ya. Tetapi untuk produknya rata-rata bermain di 2 juta, 1,6, 1,5 dan lain-lain ya cuy. Nah, karena ini produknya banyak banget ya cuy. Nah, sedikit tips dari gua, kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini ya, ini kalian lihat terlebih dahulu nama produknya ya. Nah, misalkan nih kalian mau mengajukan di dompet ini ya, produk ini, pastikan kalau kalian pengen galbay itu kalian cek terlebih dahulu di website OJK apakah ada namanya atau enggak, apakah terdaftar di OJK ataupun enggak. Karena saat ini banyak beredar untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal beranak, itu mereka memasukkan produk-produk dari pinjol legal OJK, dan ya tujuannya apa ya, hanya satu doang, biar kalian menganggap semua produknya itu legal OJK ya, dan makanya kalian tiba-tiba langsung ngajuin saja ya. Nah, makanya sebelum kalian galbay cek terlebih dahulu produknya ya, jangan sampai nanti ketika kalian memilih produk terus kalian galbay dan ternyata itu aplikasinya legal OJK, waduh, yang susah kalian sendiri ya. Ntar kalian bisa kena BI checking ataupun bisa didatangi DC-nya dan lain-lain ya. Namun sebaliknya, kalau aplikasi yang kalian pinjam itu kalian berpikirnya legal, terus ternyata ilegal, yang susah kalian mungkin akan mendapatkan biaya yang sangat besar banget, kemudian pencairan yang gak sesuai dengan detail pencairannya, ataupun mungkin sebar data dan lain-lain. Nah, makanya kalian harus kudu selektif banget untuk produk-produk ini ya. Dan kayaknya sih ada ya untuk produk-produk legal juga, tapi biasanya itu di bagian bawah ya teman-teman. Kita cari dulu, dan di sini bervariasi sih untuk limitnya ya. Di sini ada yang 1,6, 1,7 dengan rating juga, ada yang 4,8, 4,6, kemudian biaya bunga yang bervariasi, prosesnya juga. Dan di sini untuk yang tekan ambil sekarang ini itu bisa kalian langsung ngambil ya teman-teman, tetapi di sini ya kalian harus isikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang tertekan ambil sekarang ini itu berarti limit kuotanya masih ada ya cuy, dan kalian bisa ngajukan ya. Beda halnya dengan aplikasi ya, ini yang gua maksud ya cuy. Ini produk-produk legal OJK ya. Ini Uatas, Pinjam Yuk, Easy Cash, Kredivo, ada Kami. Nah, makanya mereka ini ketika kalian tekan ini itu kalian harus unduh sekarang, dan kalian akan diarahkan ke Play Store sih ya biasanya sih ya. Nah, ini melalui aplikasinya, tetapi ya mungkin aplikasi ini burik ya atau gimana. Nah, ini makanya jangan sampai kalian galbay cuy, soalnya ini waduh ada DC lapangannya ya cuy, dan ini adalah aplikasi-aplikasi pinjol yang besar. Dan kecuali ini sih ya teman-teman, ini kalau Dana Pro kayaknya dia ini ilegal ya. Nah, yang untuk aplikasi ini yang tertulis ambil sekarang itu biasanya sih kemungkinan produk langsung dari aplikasinya ya, karena nggak mempunyai aplikasi yang independen gitu ya teman-teman. Nah, makanya biasanya ini langsung diarahkan ke peminjaman ya teman-teman. Nah, untuk proses pengisiannya sih mirip juga dengan beberapa aplikasi pinjol yang pernah gua temuin. Nah, ini ya teman-teman. Di sini ada tampak depan KTP, foto KTP, nama nik sesuai KTP dan lain-lain. Nanti kalian bisa lanjutkan saja untuk pengisiannya, gampang kok, sama seperti aplikasi pinjol seperti biasanya, Tinkerbell, kemudian pinjaman nasional, kemudian kredit tunai, apalagi ya teman-teman. Pokoknya banyak deh itu ya. Dan untuk di aplikasi ini untuk proses goniknya gua belum tahu ya, apakah bisa digonik atau enggak, dan juga saudaranya apa.
Soalnya kemarin ini gua nggak gonik sama sekali ya teman, dan untuk datanya itu data busuk yang pernah gua ngajuin di produk yang sama Tinkerbell ya. Miripnya dari segi tampilan, tetapi gua nggak tahu apakah itu saudaranya atau gimana. Namun buat kalian yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan sedikit tips dari gua, jika kalian ngajuin di aplikasi ini ya, ketika kalian di ACC, kalian saran gua langsung ngajuin lagi di produk-produk lainnya ya, biar kalian kesempatannya ya bisa di ACC dalam beberapa produk gitu ya. Soalnya ada beberapa orang yang di ACC dalam satu akun itu sampai 5, 6, dan ya kalau gua sih ya nggak masalah sih, hanya satu doang nggak. Namun tentunya nggak semuanya bisa langsung di ACC di banyak produk ya, tergantung juga ke hoki ya teman. Gua aja hanya satu produk, apalagi limitnya kecil ya. Dan ya next time gua akan coba lagi ya teman-teman, siapa tahu bisa nyantol, dan lumayan ini limitnya bisa buat kalian duit jajan dan lain-lain. Dan pastinya kalau kalian menggunakan data pribadi ya bisa-bisa saja sih ya cuy, tetapi ya tentunya data-datanya kalian amankan terlebih dahulu. Dan kalau kalian menggunakan akun cloningan ya, ataupun mungkin cloningan dari handphone langsung, itu gua nggak saranin cuy, karena selama masih dalam satu device itu mereka tetap bisa untuk mengakses ya cuy. Nah makanya lebih baik pindahkan ke handphone lain, atau enggak kalian gunakan handphone yang memang belum pernah meminjam sama sekali, dan nggak menggunakan handphone pribadi ya. Soalnya menggunakan handphone pribadi ya cukup repot dan ribet untuk pindah-pindahkan untuk datanya ya. Nah jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak yang masih baru ini. Dan next time gue akan coba ngajuin lagi, tentunya dengan akun yang sama. Gue pengen coba apakah bisa setelah Galbay ngajuin di aplikasi ini atau enggak. Dan buat kalian yang mungkin sudah sering ngajuin, sudah sering cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Kalau kalian masih bingung, ketikkan juga. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.